Oke, Halo. siap Pak Berlian. Udah lama ya kita nggak nge-live ya. Kayaknya terakhir kita nge-live Saya kapan ya? sekitar 3 minggu yang lalu. Dan sudah Oke, banyak perubahan di market. Kondisi market sangat definitely. beda ya waktu zaman Pak Berlian kita nge-live mungkin dengan sekarang ya Pak. Ya, kita nanti update beberapa hal juga ya dari yang terakhir seperti Oke, apa, karena kalau kita nggak update dan kita nggak melihat apa yang salah, apa yang benar, kita juga nggak belajar apapun kan. Kayaknya kita ngomong nanti ya, kita kayak terkesan akan benar terus begitu ya. Boleh, boleh. ya. Mau diupdate dulu soal market atau bagaimana, Bro William? Sebenarnya sih ada sebuah hot news atau sebuah Hmm. cerita-cerita di media yang emang lagi hot banget yaitu FTX ya Pak. Saya nggak terlalu Yes. ngikutin banget sih, cuma baca-baca Oh, nggak. sedikit, cuma taunya Alameda Research-nya adalah funding dari beberapa exchange Mhm. dan entah seperti apa skema di dalamnya yang bikin Alameda Research-nya bankrupt, go down, and then yang lainnya juga berjatuhan gitu. Dan kalau nggak salah Pak Berlian kemarin waktu gue invite buat ngobrol di sini, kemarin sempat mention juga, gue udah mention kalau kripto 2021 bakalan go down. Exactly, exactly. Betul itu. Iya. Dan kita Kira-kira lihat, gue mau tanya ya. sedikit sih, kira-kira dengan FTX yang seperti sekarang ini, dengan kondisi seperti sekarang, pandangan lu apa nih? Apakah ini pernah kejadian juga di instrumen-instrumen investasi lainnya seperti itu? Oke, definitely. Kita akan bedahnya cukup menyeluruh dari pengalaman hidup kalau gue bilang begitu ya. Nanti lo boleh komen juga dengan pengalaman lo sebelumnya lah. Kita ke topik dulu ya. Kita angkat ini judulnya nih FTX Die gitu ya. Kemudian Crypto Coit. Nah, ini kan lanjutan dari yang pernah kita bawakan. RHB kita waktu itu 28 April ya bro ya. Waktu yang gue kasih flyernya ke lo itu. Ya. 28 April 2021 kita buat tema ini. Dan di beberapa forum nasabah ada yang posting ke nasabahnya mereka dan kemudian kebetulan gue ada di situ dan ada yang komen begini, wah ini ngelawan si salah satu influencer kripto nih gitu ya. Eh ya saya tidak mengatakan, saya lihat dalam arti ya lihat aja nanti deh gitu ya. Dan waktu itu Bitcoin itu di harga 50.000 hampir ke 60.000. Wah, setelah itu Bitcoin masih naik lagi sampai ke level 66.000, jadi lebih tinggi lagi bahkan. Tapi ya teman-teman ya bisa melihat di sini sampai dengan hari ini Bitcoin di level 16.000. Gua masih ada posisi short Bitcoin. Ini bukan posisi RHB ya, jadi ini pribadi. Jadi jangan dianggap ini view-nya RHB. Ini gue punya posisi short pribadi di level 56.000. Kemarin gue kemarin di 19.000 gue take profit separuh. Kemudian gue pasang lagi, gue full power lagi sekarang, nge-short lagi Bitcoinnya. Kenapa? Karena nanti nih ada hubungannya sama yang akan gue ceritakan nanti. Ya itu jadi kalau mau dilihat, itu posisi dulu, disclosure dulu gitu ya. So, gue bisa salah, saya bisa salah. Dan kita sekaligus update ya, Bro William ya, yang kemarin kita salah. Yang tepatnya gue salah gitu ya. Kemarin kita di IG Live terakhir itu ada bahas saham ASA, ASSA kalau lu sempat ingat tuh. Ya. Waktu itu gue sempat bilang nih chartnya menarik saham ASSA ini. Dan ternyata dari harga 1.200, ingat gue waktu itu ya bro ya, ASSA-nya sekarang jebol tuh di harga 900. Jadi kita ngomong dulu nih, kesalahan atau bukan tepatnya kesalahan, salah prediksi lah gitu ya. Dan kita harus mengakui sebagai trader, kalau salah ya salah. Nggak bisa, kita nggak bisa bilang, oh ini seharusnya rebound dulu, seharusnya apa. Setelah kena cut loss, baru kemudian laporan keuangannya keluar. Ternyata labanya itu turun. Turunnya lebih, turun bukan berarti minus ya, masih ada laba, tapi ternyata tuh turun. Nah hal ini menurut gue seringkali kita sebagai trader, terutama yang masih baru, itu kan ngerasa kalau cut loss tuh males ya. Kita harus realistis, kalau namanya trader tuh seperti bisnis, cut loss ya harus cut loss. Kita nggak bisa kita ngomong masih pegang gitu ya dan berharap labanya meningkat.
Tetapi sebagai catatan saja, dulu di tahun 2021 waktu itu gue pernah rekomendasikan untuk saham ASSA ini di harga 555. Waktu itu banyak yang ikut ya, ada di forum juga. Harganya naik sampai 2000. Jadi ketika kita sudah memilih satu saham, lalu kemudian saham tersebut sudah balik arah dan fundamentalnya berbalik, maka di situ kita harus menyadari kita harus cut loss. Itu tema buat gue, tema utama di saat ini, karena gue ngelihat indeksnya Amerika sekalipun atau indeks kita cukup kritikal. Jadi silakan di save video kita malam ini, karena ini akan banyak insight yang menurut gue teman-teman di sini akan bisa, saya harapkan bisa mendapatkan manfaat ataupun berkat dari sini ya. Kita lanjutkan dulu yang kriptonya, balik nanti habis itu kita ngomong ke saham. Kripto pun sama. Kesalahan, kenapa gue bisa nge-short di 56.000, itu juga karena kesalahan-kesalahan gue di masa lalu. Gue di masa lalu pernah ikut hype, macam-macam lah hype-nya lah. Ada saham-saham yang nggak bener, kemudian ada investasi. Tadi kan lo nanya ya, ada investasi-investasi apa yang, apakah ini juga ada nggak hubungannya sama investasi lain? Jawabannya ada banget. Di tahun, gue lupa, lo lahir tahun berapa bro? Sebelum gue Wah, lanjutin. 90-an lah. Kepala 90 gua. Kepala 90, oke. Kalau kepala 90, gue mau ngangkat cerita tokek, kayaknya nggak pas ya. Lo mungkin belum tahu cerita tokek. Tapi kalau bunga Antorium mestinya lo tahu ya bro ya. Masih ingat Apa? nggak? Arkurium. Oh Bunga. iya, pernah baca. Bunga. Ya, pernah baca ya. Waktu itu ada bunga yang dianggap, wah ini bunganya bagus banget nih, kembangnya atau daunnya bagus banget dan lain-lain. Gue juga nggak ngerti, gue bukan pengamat tanaman. Terus dibilang kalau ini mahal nih. Begitu semua orang mulai nanam, tiba-tiba hilang tuh. Itu satu ya, case yang pernah gue alamin yang mungkin lo juga pernah baca. Kalau untuk 90-an, yang lahir 90-an, gue rasa yang paling dekat sama lo itu Batu Akik. Gue yakin lo pasti inget dong. Oh, tahu, 2000, tahu. sekitar Iya. 2000, berapa tuh? 2013 sampai 15 mungkin kurang lebih, Batu Akik, kalau lo masih ingat. Iya, masih ingat. Iya betul ya. 2015 kurang lebih di situ ya. Itu kalau lo ingat itu batu akik itu nggak ada, itu tidak ada harganya. Dan waktu gue sempat konsul ke salah satu nasabah yang suaminya adalah ahli batu-batuan dan dia orang di Indonesia, orang kalau nyari untuk ngebor minyak dan lain-lain nyarinya ke beliau ini gitu ya. Beliau mengatakan batu akik itu tuh banyak. Jadi itu tidak bisa, bukan sesuatu yang langka, bukan seperti diamond. Bahkan nama gue sendiri aja ternyata diamond berlian itu ternyata nggak selangka itu. Ada De Beers, di mana De Beers ini ternyata itu uh, dia tuh mengatur supply sama demand-nya diamond. Bahkan berlian aja, nama gue sendiri aja yang harusnya kan bagus ya, langka dan lain-lain ya, tapi ternyata itu adalah ada manipulasi supply, bukan manipulasi demand, manipulasi supply di sana. Dan kalau kita lanjutkan, kalau yang batu akik itu supply-nya nggak perlu dimanipulasi, demand-nya dimanipulasi waktu itu. Kalau yang batu akik, kenapa? Dibuatlah seolah-olah demand-nya tinggi. Padahal batu akik itu dimanapun, kalaupun jatuh ya, pecah itu nggak ada harganya udah. Bener-bener langsung pecah, udah kayak batu biasa. Bahkan sama batu yang lain aja, ringkih gitu. Jadi bagaimana mungkin itu bisa dihargai mahal sebetulnya. Dan itu gue sempat, saking hebohnya bro, gue sempat terpengaruh untuk beli satu. Gue inget banget. Kenapa? Gue pikir gini, udahlah harganya 600.000. Gue inget banget tuh, harga 600.000. Ah, batunya sih lumayan unik, warnanya cakep. Ya udahlah, gue pikir kalaupun nggak naik harganya, ya udahlah gue happy untuk simpan karena batunya unik. Alhasil ya sekarang batunya aja udah hilang. Karena gue udah, habis itu harganya rontok, gue udah nggak peduli lagi sama batunya. Nggak tahu di Karena mana, udah nggak ada pecah apa, harganya. nggak tahu, nggak ada harganya. Gue udah nggak tahu, udah 600.000 hilang. Teman-teman, itu adalah pengakuan dosa dulu gitu ya, sebelum kita mulai materi dan kayaknya nanti kesannya kayak kita ini, atau saya ini hebat banget gitu. Kesalahan itu membuat gue tuh berpikir, apa sih yang penting ketika kita memilih investasi, dan bagaimana kita mengetahui suatu investasi itu bodong atau bukan, dan bagaimana kita bisa mengetahui ini tuh kita juga ikut terpikat apa enggak gitu ya. Itu kenapa kalau lihat bahkan gue aja di tahun 2015 masih beli batu akik gitu. jadi jadi bukan, wah, Berharap itu rebound.
berharap rebound gitu ya, simpelnya begitu gitu kan. Dan gue inget ketika tahun 2015 itu endingnya, nah ini nanti hubungannya sama Bitcoin ini. Endingnya bagaimana di Batu Akik itu? Ending di Batu Akik itu yang terjadi adalah si gue ingat sekali tahun tersebut di Jakarta. Saya yakin yang di sini yang datang yang ikutan kita malam hari ini kan tinggalnya pada banyak di Jakarta. Di Jakarta ini pasti ingat di Blok M Pasaraya, dekat-dekatnya Pasaraya, Blok M Plaza dekat-dekatnya situ. Tidak pernah sepanjang gue hidup di Jakarta itu ada namanya pusat batu akik. Tidak pernah. Dan di tahun itu tiba-tiba muncul pusat batu akik. 6 bulan bertahan, sampai kapan? Sampai Lebaran. Begitu selesai Lebaran, tiba-tiba hilang. Hilang aja bro, udah nggak ada lagi. Poin gue apa di sini? Yang namanya orang habis Lebaran itu pedagang-pedagang yang bukan yang utama gitu ya. Ya nanti kita ada ngomong bandar, mau apa terserah gitu ya. Tapi yang jelas pedagang-pedagang kecilnya itu kan pulang dari Lebaran merasa bahwa saya dapat cuan gede nih kemarin-kemarin makanya bisa Lebaran. Begitu pulang dari Lebaran balik ke Jakarta lagi, loh kok lapaknya udah nggak ada. Apa yang mereka beli kemarin-kemarin itu tiba-tiba hilang. Jadi kalau kita mau poinnya langsung di sini ya, berapa hal di sini. Kalau teman-teman mau lihat, akan ada selalu masa di mana suatu barang yang sebetulnya tidak seberharga itu, kemudian dengan segala macam cerita, dibuat ceritanya sedemikian heboh, pasarnya dibuat ada, setelah itu paling gampang adalah pasarnya hilang. Jadi kita yang pegang barang itu tiba-tiba nggak tahu harus kemana. Kita berpikir secara chart tuh masih ada gitu ya. Oh harga batu akik itu kan, wah puncaknya sekian, katakanlah yang punya gua 600.000 gitu. Habis itu kalau ada koreksi, ya harusnya ada mantul-mantulnya dong ya, rebound dulu kan sebelum downtrend kan begitu ya bro ya. Terus kok ini kok langsung hancur, kok langsung nggak ada, apa yang terjadi? Karena pasarnya tiba-tiba hilang. Bagaimana mungkin pasarnya, kalau pasarnya masih ada, maka waktu kalau misalkan gua mau jual batu akik itu, ya udah Pak, jual rugi deh 400.000 misalkan. Cut loss 30% gitu ya bro ya, misalkan ya. Kan gua masih ada duit kan, masih ada bisa trading lagi gitu kan, batu akiknya dan lain-lain. Di situ gua makin belajar, jadi walaupun gua ini udah di pasar modal dan gua meyakini pasar modal, cuma iseng-iseng aja batu akik itu membuat gua memahami sesuatu. Ketika ada Bitcoin di awal-awal, temen gue juga waktu itu juga bilangnya, wah ini akan jadi pengganti ini deh, akan menjadi pengganti uang yang ini ya, uang kertas, uang yang resmi gitu dari pemerintah. Alasannya apa waktu itu yang dipakai? Dan sampai sekarang sebetulnya alasannya. Karena ini tidak akan didetek sama pemerintah, begitu katanya. Karena ini tidak akan bisa tercakup regulasi pemerintah. Jadi kita free, you and I are free. Kita transfer duit dan lain-lain are free. Dalam hati gue, benarkah begitu? Terus gue baca-baca. Mulai dari Warren Buffett punya tulisan, punya komen, dan lain-lain gitu ya. Kita mungkin secara cepat saja bahas sedikit soal Warren Buffett. Warren Buffett sudah mengatakan dia tidak percaya, dan ini bahasa Inggrisnya, kalau bahasa Indonesianya agak kurang pas dan mungkin kurang senonoh kalau dibacakan, tapi bahasa Inggrisnya disgusting gitu ya, dia bilang ya. Nah itu silakan diterjemahkan sendirilah bahasa Indonesianya apa. Tapi gue suka kalimatnya itu benar-benar seperti itu emang kenyataannya. Lanjut. Sesuatu yang tidak berharga diangkat sedemikian rupa dengan segala macam cerita, lalu dibuat pasarnya, lalu pasarnya hilang. Itu poin-poinnya selalu seperti itu. Selalu seperti itu. Pasarnya pasti hilang. Gue pernah sebelum zamannya bunga Antorium tadi, itu ada Torium. toke. Oh, toke, Ya, toke ada ya, toke. zaman-zaman toke lagi berharga Yes. banget ya. Betul sekali, lo pasti ya lo mungkin pernah tahu ya, baca-baca dulu waktu itu. Kemudian satu lagi itu cacing ya, cacing yang dikirim ke Jepang katanya itu sempat bangun apa namanya istilahnya sempat dibangkit lagi itu, bangun lagi itu usahanya. Maksudnya sempat ada lagi di kemarin di Malang tuh yang training juga. Gue bilang ini pasti nggak akan survive, pasti ini juga tipuan lagi. Sampai masuk ke TV, habis itu selesai. Di tahun 2011 sebelum gua lupa itu emas itu tertingginya. Tertinggi puncaknya emas waktu itu di 1920 per troy ounce.
1920 per troy ounce. Dan gue baca waktu itu di tulisan di artikel gitu ya, bahwa emas itu, iklan emas aja, seharusnya emas itu kan nggak usah diiklankan ya bro ya. Mana ada sih iklan emas, nggak perlu lah diiklan-iklankan. Di Amerika, di tahun 2011, bulan Oktober, November, itu emas itu mendapatkan tempat prime time. Jadi dia kalau orang iklan emas itu di jam 20 malam, prime time-nya orang-orang. Ini kayak kita sekarang ini belum prime time nih, nanti jam 20 itu baru prime time. Iya. Kalau sudah kena prime time-nya, itu harganya mahal, harga ininya, harga apa namanya itu, harga spotnya mahal, berarti dia yakin sekali atau lagi jualan habis lah, simpelnya begitu. Emas sebagai investasi nggak perlu diiklankan, harusnya orang udah tahu. Tapi di tahun 2011 di harga 1920 itu di prime time. Sekali lagi, itu gue berani betting waktu itu, setelah memahami tokek, memahami bunga antorium, dan memahami yang lain-lain, gue berani betting emas pasti jatuh, dan betul. Maka itu gue terapkan kemarin, ketika CryptoCoin itu gue buat materinya di RHB. Apa yang gue lihat pertama? Pertama adalah pasarnya mulai dibuka keluar tadi ya, yang kita belajar dari batu akik ya. Judulnya harusnya batu akik dan kripto.